Hai, bareng lagi dengan suara perspektif, fakta yang sama, perspektif bisa berbeda. Nah, bahas yang masih hangat dan viral di media sosial mengenai rekam jejak gelap Inge Marita dari pencuri perhiasan hingga ratu jalanan yang terhempas. Dunia digital sering kali menjadi panggung sandiwara yang sempurna. Di balik layar ponsel seseorang bisa menjadi siapa saja, sosok yang berkuasa, sosok yang elegan, atau sosok yang tak tersentuh. Namun bagi Inge Marita, panggung itu baru saja runtuh. Sebuah video dari jalanan Mojokerto menjadi pemicu, namun jika kita menggali lebih dalam ke arah kepolisian atau catatan pengadilan, kita akan menemukan bahwa insiden di jalanan itu bukanlah sebuah kehilafan tak sengaja. Itu adalah puncak dari gunung es perilaku kriminal yang sudah dipupuk selama bertahun-tahun. Hari ini kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang pernah meringkuk di sel penjara karena kasus pencurian licin di masa lalu kembali terjatuh ke lubang yang sama akibat arogansi yang tak terkendali. Inilah perspektif rekam jejak hitam Inge Marita. Kita kembali ke bulan Juni tahun 2018. Saat itu Inge masih berusia 20 tahun, alih-alih merintis masa depan yang jujur, ia justru terlihat dalam aksi kriminal yang terencana dengan sangat dingin. Ironisnya, ia tidak beraksi sendiri, ia bekerja sama dengan ibunya Linda Wati. Modusnya sangat licin, memanfaatkan momen lebaran dengan dalih halal bihalal. Mereka bertamu ke rumah seorang warga di Kecamatan Taman Sidoarjo. Saat sang ibu bertugas mengalihkan perhatian, pemilik rumah dengan obrolan di luar ingin bergerak seperti bayangan. Ia masuk ke dalam kamar dan menggasak perhiasan emas, gelang dan cincin seberat puluhan gram. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 783 garing PID B garing 2018, terungkap bahwa ini bukan sekedar pencurian spontan, melainkan aksi yang memanfaatkan kepercayaan. Di titik ini hukum sudah memberi peringatan keras. Inge divonis 1 tahun penjara. Dunia seharusnya melihat ini sebagai titik balik, tapi bagi Inge, tampaknya ini hanyalah jeda sebelum aksi berikutnya. Tak terhenti di Sidoarjo, nama Inge juga sempat muncul dalam berbagai desas-desus di area Malang, termasuk laporan-laporan informal terkait perilakunya di tempat-tempat jasa seperti salon. Polanya serupa, konflik interpersonal, klaim sepihak, hingga masalah transaksi yang sering berujung pada keributan. Meskipun beberapa insiden di salon ia tidak selalu berakhir di meja hijau seperti kasus 2018, hal ini menunjukkan satu hal yang konsisten, pola perilaku yang konfrontatif dan rasa superioritas di atas orang lain. Rekam jejak di Malang ini menjadi potongan puzzle yang menjelaskan mengapa ia begitu berani bertindak arogan di kemudian hari. Iya, pernyataan dari seorang pegawai salon ternyata pernah terlibat dengan Inge Marita yang pernah tak bayar treatment spa di Kota Malang. Seperti apa penjelasannya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Jadi awal mulanya memang si Inge ini datang, dia datang berempat, jadi ada Inge, terus juga anaknya, terus juga ibu sama sosok laki-laki yang mungkin diakuinya suaminya gitu. Nah dia datang terus menunjukkan reservasi untuk Japanese. Kita memberikan katalog yang sesuai ya Pak ya. Jadi kita sudah ngasih tahu untuk step by stepnya, terus juga untuk harganya. Nah beliau ini sudah klik artinya sudah oke. Nah terus kita proses lah ini untuk sampai prepare ke terapisnya. Kalau memang sudah ready, kita langsung ke atas kayak gitu ya triknya. Sebelumnya memang kita sudah melakukan kayak semuanya kayak take skin seperti itu. Tapi beliau memang komplain katanya belum dilakukan, padahal sudah saya lakukan. Nah pas di atas memang sudah dikerjakan sesuai sama terapisnya kayak gitu. Dia ke bawah terus marah-marah, ternyata dia bilang nggak sesuai
sama yang di video. Terus baru ditunjukkan memang yang di video itu dia pilih yang lengkap. Sementara tadi di awal dia menunjukkan hanya step-step yang di awal aja, Pak, basic. Nah, jadi kan memang kita sudah betul, sudah sesuai ngasihnya. Tetapi dia memang yang berbelit-belit dan cari-cari kesalahan dari dia kabur nggak bayar gitu Pak ya? Betul, tidak. Jadi memang dia memberi uang 200.000, tetapi hanya dimain-mainkan aja, terus juga bilang kalau semisal saya bayar jaminannya apa kayak gitu. Nah, kan kita nggak bisa ya Pak ya, lah jaminannya kan tadi sudah dapat treatment sesuai gitu loh. Kok nggak mau? Aneh sih ini ya. Pemilik salon Army mengaku sempat berkomunikasi dengan Inge melalui telepon seluler saat perjalanan menuju salon. Ancaman Inge untuk melapor ke polisi pun diladeni. Dia nantang mau ke polisi, saya mengiyakan. Orang kamu nggak bayar kok malah mau lapor, kata Army ya, yang punya pemilik salon ini. Namun Army tak sempat bertemu langsung dengan Inge ketika ia sempat di lokasi. Inge telah kabur bersama keluarga dan mobil yang ditumpanginya. Jadi memang niatnya tidak mau bayar dan keinginannya seperti mau dapat uang kompensasi dugaan sementara seperti itu ya. Sangat miris lah untuk Inge Marita, kok tindakannya seperti itu ya. Ternyata ada tipe orang yang kayak gitu dan langkah ibu guru sudah mengambil langkah yang benar dengan melanjutkan jalur hukum. Ibu gurunya sudah benar melaporkan ke kepolisian dan menjadi tersangka. Inge Marita ini yang puncaknya sebelumnya di Jalan Empunala itu sebuah rekaman yang menggetarkan nurani publik. Kita melihat Inge yang mengendarai mobil mencegat seorang ibu pemotor yang sedang menjemput anaknya sekolah, yang videonya viral kemarin ya, hanya karena masalah sepele di jalanan. Inge turun dengan penuh amarah, kata-kata kasar, meluncur deras, namun batas kemanusiaan terlewati ketika ia tidak hanya menyerang secara verbal, tapi juga melakukan kekerasan fisik kepada anak kecil yang tidak berdosa, menoyor kepala anak di bawah umur, dan menyiram air adalah tindakan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Untungnya ibu guru ini bisa sabar di TKP, tidak melawan sama sekali ya, dan disinilah keadilan mulai bekerja. Jika dulu ia bisa tersembunyi di balik alasan hilaf, kini statusnya sebagai residivis, orang yang mengulangi tindak pidana menjadi pemberat yang nyata. Polres Mojokerto tidak main-main, ia dijerat dengan pasal 80 UU Perlindungan Anak. Dan banyak yang bertanya mengapa Inge tampak begitu berani. Mungkin karena ia merasa pernah lolos sebelumnya, namun ia lupa bahwa di era sekarang setiap sudut jalan punya mata dan setiap perilaku punya rekam jejak digital yang abadi. Kini Inge Marita harus kembali mendekam di balik jeruji besi, bukan lagi sebagai gadis muda yang tertangkap mencuri emas, melainkan sebagai seorang dewasa yang gagal mengontrol arogansinya hingga menyakiti anak kecil. Penjara kali ini mungkin akan terasa jauh lebih dingin dan lebih lama, karena hukum memiliki cara tersendiri untuk menghukum mereka yang meremehkan kesempatan kedua. Kasus ini mengajarkan kita bahwa masa lalu adalah bayangan yang akan selalu mengikuti sejauh manapun kita berlari. Integritas adalah satu-satunya pelindung yang nyata. Tanpa itu kita hanya sedang menunggu giliran untuk jatuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah hukuman kali ini akan benar-benar merubahnya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Saya dari Suara Perspektif. Terima kasih telah menyimak.